Baik, silakan Pak Sudar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya akan mulai dari penjelasan tentang modul yang saya buat, modul ajar yang saya buat. Modul ajar yang saya buat adalah merupakan eh, sesuai dengan teori konstruktivisme oleh Jean Piaget, yaitu dengan mengemukakan PBL atau Problem Basic Learning, yaitu siswa diajak memahami konsep untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri, mendorong pembelajaran berbasis PBL. Kemudian guru nanti berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa dalam menemukan makna sendiri dari apa yang mereka pelajari. Kemudian di dalam modul yang saya buat juga terdapat teori behaviorisme yang diprakarsai oleh Ivan Pavlov, Watson, dan Skinner. Di sini dalam konteks Merdeka Belajar, pada modul ini digunakan untuk mengembangkan kebiasaan positif dan pembelajaran seperti disiplin belajar mandiri, penggunaan penghargaan, atau umpan balik positif yang memotivasi siswa. Dan juga ada di dalamnya teori kognitif, yaitu siswa diajak ya untuk memahami konsep melalui aktivitas yang memicu berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Kemudian di dalam modul ini juga terdapat teori humanisme, di mana siswa diajak belajar untuk mandiri, memahami materi-materi secara mandiri. Untuk TP dan ATP, saya rancang memastikan kesinambungan dan ketercapaian terhadap kompetensi siswa. TPAC-nya atau TPACK-nya, saya menggunakan sumber pembelajaran atau video sumber pembelajaran. Kemudian, asesmen awal mengidentifikasi kemampuan dasar siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian asesmen formatifnya saya memberikan umpan balik keberlanjutan untuk perbaikan. Kemudian instrumen HOTS-nya saya mengukur analisis, evaluasi, dan kemampuan menciptakan solusi inovatif dengan memberikan tugas-tugas di LKPD. Baiklah, saya masuk ke praktek pembelajaran atau simulasi pembelajaran sesuai dengan modul yang saya susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apakah anak-anak Bapak yang sudah hadir pagi ini sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak semuanya sebelum belajar coba perhatikan kelas-kelasnya. Perhatikan bangku-bangkunya, meja-mejanya. Pakaian juga, baju harus masuk ke dalam. Sampah-sampah yang ada di bawah bangku, bawah meja, silakan diambil dan dibuang ke sampah. Kemudian meja bangkunya yang berserakan, yang tidak lurus, silakan diluruskan sambil membentuk kelompok diskusi. Nanti kita akan berdiskusi dengan 3 kelompok.
Ya, kelompok pertama nanti Bapak kasih namanya kelompok amanah, kelompok dua adalah kelompok istiqomah, kemudian kelompok ketiga namanya kelompok ihsan. Baik anak, sudah siap? Oke, terima kasih. Silakan ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih. Karena Bapak semuanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, Nana Bapak coba perhatikan ke layar. Ya, ke papan tulis. Baiklah, Nana Bapak semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Bapak mau bertanya kepada Nana Bapak semuanya. Eh, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, ya, puasa. Baik. Apa itu puasa? Oke, pintar sekali anak Bapak. Baiklah, anak Bapak, hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu bab 7. Ya, 7 yaitu tentang beriman kepada hari hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama siswa dapat menyebutkan makna hari akhir dengan benar dan yang terakhir adalah siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Baik, anak Bapak, coba perhatikan gambar ini. Gambar pertama kira-kira gambar apa? Iya, gambar gempa bumi, tsunami. Gambar kedua gimana? Gambar orang mati. Bagus. Gambar kedua, apa kira-kira ini? Iya, ini adalah gambar hancurnya alam semesta. Bagus, anak Bapak semuanya. Baik, apa hubungan gambar satu, gambar slide pertama dengan slide kedua ini? Nah, ini tentu ada hubungannya, anak Bapak. Ya, ini adalah namanya kiamat, nah ya. Ini adalah kiamat. Kemudian ini juga kiamat. Tapi ini beda. Siapa yang tahu kira-kira apa bedanya? Iya, bagus sekali anak Bapak. Ini adalah kiamat besar. Mana semua alam hancur semuanya. Bagus. Ini juga kiamat. Tapi ini kiamat kecil. Ini kiamat yang terjadi di dunia. Sementara ini berbarengan dengan hancurnya dunia atau alam semesta. Ya, oke. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin mengetahui bagaimana pengetahuan anak Bapak ya terhadap hari akhir. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Oke, bagus. Berapa macam hari kiamat? Iya, dua tadi kan, kiamat kecil dan kiamat besar. Oke, yang ketiga, apa dalil Al-Quran yang menyatakan bahwasanya hari kiamat itu ada? Oke, bagus. Iya, itu surat Al-Qari'ah. Ya, nih, insya Allah ini ya dalam surah Al-Qari'ah ya, hari kiamat itu adalah hari yang berakhir kehidupan dunia yang ditandai dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan.
Iya. Adapun jenis-jenis dan tanda-tanda hari kiamat itu adalah dia Pak sampaikan tadi, yang pertama kiamat kecil atau kiamat sugro, yaitu kiamat ini seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Tanda-tandanya adalah munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculannya nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, itu disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dunia ini. Tanda-tandanya apa? Nanti sebelum datang itu dikasih tahu oleh Allah. Itu yang pertama, nanti datangnya atau munculnya dabbah, binatang melata di bumi yang ajaib, ya, hewan ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, munculnya dukhon, asap atau debu. Ya, kenapa Pak? Kita coba ya lihat cuplikan video bagaimana gambaran hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat akan terjadi. Karena ilmu tentangnya hanya ada di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, orang-orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beberapa tanda sebagaimana dalam firman-Nya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah tiba? Quran Surat Muhammad ayat 18. Baik anak bapak semuanya, itulah cuplikan video yang bisa nanti dapat kita gambarkan bagaimana terjadinya luar biasanya hari kiamat itu. Baik, selanjutnya bapak punya kartu, ya, bapak akan bagikan sesuai dengan ya pelajaran kita hari ini, di mana ada di dalam kartu ini pertanyaan-pertanyaan dan jawaban sudah tercampur. Nanti anak bapak silakan ya diambil, ya, bapak antarkan satu-satu. Silakan berdiri semuanya. Oke, baik. Ini kartunya, nanti silakan berdiri, dan yang dapat pasangannya nanti ya akan bapak panggil ke depan. Pasangan apa? Yaitu pasangan soal dan jawaban, karena sudah tercampur. Pak hitung sampai 3 dengan bersemangat, ya, dengan bersemangat lari kencang-kencang dan cari temannya apa jawabannya, ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, terima kasih. Baik. Nah, bapak semuanya, siapa yang sudah ketemu? Oke, 2 orang, ayo maju ke depan. Oke, silakan dibacakan soal dan jawabannya. Oke, terima kasih. Bagus. Ini rewardnya ya. Nah, tidak banyak, cuman satu permen. Ya, silakan. Oke, yang lain gimana? Oke, sudah ketemu tapi terlambat ya. Yang 2 orang ini yang duluan. Oke, bagus. Ini merupakan kartu yang Bapak siapkan. Bagaimana anak Bapak bagaimana memahami ya materi-materi kita dengan semangat. Baiklah anak Bapak.
Tadi Bapak sudah kumpul, ya sudah bikin kelompok ya. Silakan kembali duduk masing-masing kelompok. Untuk lebih memahami materi kita, anak Bapak silakan belajar kelompok ya. Kita belajar kelompok, Bapak akan bagikan materinya. Kelompok 1 materinya adalah makna atau pengertian daripada hari akhir. Apa tadi yang Bapak sampaikan? Silakan coba ditulis. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat. Apa tadi tanda-tandanya yang Bapak sampaikan? Yang kedua, yang ketiga adalah jenis-jenis hari kiamat. Ya, silakan. Oke, sudah ada kelompok yang siap? Ya, silakan ditampilkan ke depan hasil kesimpulannya. Baik. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dulu. Kelompok amanah. Iya. Oke, alhamdulillah selesai. Sudah selesai ketiga kelompoknya. Selanjutnya anak Bapak ya. Bapak juga bikin lembar kerja siswa ini, silakan ditulis, diselesaikan KPD-nya, nanti dikumpulkan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Silakan dikumpulkan. Iya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal sampai akhir materi-materinya? Oke, terima kasih. Ya, baik. Bagus sekali nak Bapak menyimpulkannya. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah hari kiamat itu merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Lebih luas makna, hari kiamat adalah dari hari berakhirnya kehidupan dunia ditandai dengan tiupan trompet sangkakala, malaikat Israfil. Yaitu hari kiamat itu ada 2. Yaitu yang pertama hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Itulah pelajaran kita hari ini. Demikian, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Kita masuk ke EP5. Adapun tema P5 yang saya tulis adalah budidaya ikan nila dengan sistem bioflok instansi sekolah SDT Al-Fikri, sistem bioflok dalam budidaya ikan nila sebagai solusi perikanan berkelanjutan. Itu topiknya. Kemudian profil pelajaran rahmatan lil alamin dalam budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen akhlak kepada alam. Subelemen memahami keterhubungan ekosistem. Akhir fase, siswa dapat memahami dan menghargai pentingnya menjaga kesinambungan ekosistem dan berkelanjutan lingkungan alam sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Kemudian bagaimana tanggung jawab sosial? Siswa subelemennya menunjukkan tanggung jawab dalam perawatan ekosistem. Siswa menunjukkan tanggung jawab dalam perawatan dan menjaga kolam bioflok dengan memperhatikan kelestarian alam sekitar. Kemudian berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Akhlak kepada diri sendiri, siswa nanti menjaga sikap jujur dan disiplin dalam mengelola proyek. Siswa menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan amanah dalam merawat ikan sistem bioflok serta melaporkan hasil proyek secara transparan. Kemudian religiusnya apa? Religiusnya
siswa menerima dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, juga menunjukkan rasa syukur dan menghargai keberadaan alam, serta memperlakukan makhluk hidup dengan penuh kasih sayang dan empati sebagai bagian dari pengalaman ajaran agama. Kreativitas dan wirausaha. Siswa dapat menunjukkan kreativitas dalam mengelola sumber daya alam. Siswa mampu mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas dan hasil budidaya ikan nila, serta memahami konsep kewirausahaan dalam bidang perikanan. Kerjasama. Tentu siswa akan bekerja sama dan bekerja kelompok dalam merawat, memberi makan ikan, kemudian mengganti airnya secara bergantian. Tanggung jawab. Siswa bertanggung jawab dalam merawat ikan nila dan menjaga kualitas air dalam kolam bioflok. Aktivitas siswa, pengenalannya memperkenalkan, ya, guru memperkenalkan tema proyek budidaya ikan nila dengan sistem bioflok kepada siswa. Penjelasan dilakukan dengan menggunakan media visual, video gambar, diskusi kelas, ya. Kemudian menjelaskan tujuan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang mencakup pemahaman tentang bioflok, budidaya ikan, dan penerapan prinsip berkelanjutan. Kemudian kontekstualisasi. Mengenali permasalahan di lingkungan sekitar. Siswa berdiskusi mengenai masalah lingkungan yang berkaitan dengan polusi air. Aksi. Perencanaan proyek. Siswa merancang langkah-langkah dalam memilih bahan dan alat diperlakukan, ya, yang diperlukan. Kelompok atau siswa membuat rencana kerja mencakup timeline dan pembagian tugas. Refleksi, evaluasi keberhasilan. Setelah beberapa minggu, siswa melakukan evaluasi terhadap perkembangan ikan, kualitas air kolam, dan efektivitasnya. Baik, kita masuk ke PTK. Judul PTK saya adalah peningkatan pemahaman beriman kepada hari akhir melalui metode diskusi dan media audiovisual di kelas 5 SDIT Al-Fikri Bainan. Latar belakang masalah. Keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu pilar penting dalam rukun iman. Materi ini diajarkan di kelas 5 SDIT sebagai bagian dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun dalam prakteknya banyak siswa yang kurang memahami makna dan urgensi dari keimanan kepada hari akhir. Pembatasan masalah, rumusan masalah. Penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan pemahaman siswa kelas 5 SDIT Al-Fikri terhadap materi beriman kepada hari akhir melalui metode diskusi dan media audiovisual. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode diskusi dan media audiovisual dalam pembelajaran beriman kepada hari akhir? Apakah metode diskusi dan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi beriman kepada hari akhir? Tujuan penelitian, mendeskripsikan penerapan metode diskusi dan media audiovisual dalam pembelajaran materi beriman kepada hari akhir. Mengetahui efektivitas metode tersebut dalam peningkatan pemahaman siswa. Manfaat penelitian, manfaatnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dalam pendidikan agama Islam. Manfaat praktis bagi guru, menyediakan alternatif metode pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Bagi sekolah, mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Landasan teori, konsep keimanan kepada hari akhir, pengertian hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan jenis-jenis hari akhir, kemudian dalil nakli, surat Al-Qari'ah, dan surah Al-Zalzalah. Metode diskusi dan media audiovisual. Metode diskusi melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran sehingga mereka dapat saling memberi
berbagi pengetahuan. Media audiovisual membantu penyajian informasi secara menarik, meningkatkan daya serap siswa terhadap materi pembelajaran. Penelitian terdahulu ini juga pernah diteliti tapi di daerah lain, ya, oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hipotesis penelitian. Penerapan metode diskusi dan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Al-Fikri terhadap materi beriman kepada hari akhir. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian itu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Variabel penelitian, variabel bebas, variabel terikat. Populasi dan sampel. Populasinya siswa kelas 5 SDIT, sampel 1 kelas 5 SDIT. Terdiri lebih kurang 30 orang. Jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data, yaitu jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan. Ya, tekniknya tes untuk mengukur pemahaman siswa, lembar observasi untuk mengamati keterlibatan siswa, kemudian wawancara untuk memperoleh data tambahan. Dan teknik analisis data kuantitatif dianalisis menggunakan presentasi keberhasilan, sedangkan kualitatif analisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan itu angket, wawancara, pengamatan observasi melalui tes dan dokumentasi. Ya. Baik, selanjutnya saya akan baca Al-Quran. Baca surat pendek, surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik, saya akan menulis surah Al-Zalzalah. Baik, Pak. 2 ayat saja, Pak. Pak, Ya, 2 ayat saja. ya, sudah Pak Sudarmono. Sudah, Pak. Oke. Ada nampak, Pak? Ada. Dah, sudah. Terima kasih Pak Sudarmono. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.